Shuri bukan anaknya Leuven. Masa sih? Halo nakama, balik lagi di Cerama Cerita Para Nakama bareng gua Steve dan Okutora. Nih. Ini Vibes-nya ceria banget nih abis. Enggak. habis lari 5 kilometer nih rasanya nih. Enggak gitu. Minggu kemarin juga 5 kilo, Pak. Iya kan. Sama aja. Tiap minggu lari 5 kilo nih Ultra dilihat-lihat dari One Biar Piece. makin seger itu. Biar makin seger. Dan tentunya jangan lupa juga buat di like and subscribe channel Bisa ya, Obsession nyambung Medianya kesana ya? biar makin seger. Bisa Iya ya, dong. Iya dong, yang buat lagi yang nyari berita-berita seputar apa? E-sports, animanga, gaming, hobbies, TCG dan segala macam lain-lainnya ada di TCG sekarang ada TCG juga. ada juga. Ada juga sekarang TCG. Mumpung lagi rame. Oh gitu. Ya, Ada di mana aja follow tuh? teman-teman di sosial media kita di Nah. Instagram, TikTok dan juga di YouTube. Dan juga YouTube. jangan lupa baca artikel-artikel seru kita Di di website Upstation.media. Itu dia, guys. Nah, jadi kita kan emang udah break ya minggu lalu ya dan minggu depan ada break lagi Ada nih, lagi break ampun terus. nih. Tapi sengaja kita masih dapat satu chapter di sela-sela break itu dan betul. chapter kali ini lumayan seru sih. Lumayan seru. Karena banyak menimbulkan teori-teori lagi terutama Iya. satu panel terakhir nih. Nah, buat biar kita langsung masuk aja lah daripada kita berlama-lama karena takutnya nanti bakal jadi kelamaan nih beda chapternya. Langsung aja kita masuk ke chapter 1185 di judulnya Biarkan Daku Sendiri. Ini lagu kok. Bener, ini dari judul lagu karena kalau kita lihat nanti terjemahan-terjemahan yang bahasa lain tuh beda-beda. Yang bahasa Lagu Inggris terus ya lagu judulnya terus. di Brook ini ya. Karena temanya lagi di Kerajaan Esperia, temanya musik tuh. Ini Mind Your Own Beeswax. Ini apa? Jadi kayak Bahasa Inggris? bahasa Inggris. Jadi ini kayak semacam idiom sih, Mind Your Own Beeswax. Jadi kayak urusan lu sendiri lah gitu. Pikirin urusan lu sendiri semacam kayak gitu. Jadi gue curiga karena gue nggak bisa dapetin akses ke bahasa yang bahasa Jepangnya. Cuman gue curiganya berarti yang bahasa Jepangnya juga pakai semacam idiom yang artinya kurang lebih ya itu. Ya suruh khusus sana gitu urusan lu sendiri semacam kayak gitu atau enggak ya bisa juga pergi KO gitu. Pergi apa tadi yang bahasa Indonesianya? Biarkan aku sendiri. Jadi kayak udah jangan ganggu gua gitu, jangan ngurus urusan gua, urus urusan lu sendiri. Indonesia zaman dulu kok. Biarkan aku sendiri. Tanpa Masuk. cintamu Lagi. Oh. Ketahuan umurnya. Lah tapi lu juga tahu. Buktinya lu juga tahu lagunya. Ya, tapi rasanya sih gitu ya. Makanya terjemahannya agak bisa dibilang chapter ini tuh agak unik karena yang bahasa Indonesia sama bahasa Inggris sama bahasa-bahasa lainnya tuh ada beberapa kata-kata yang jadinya bisa disalah artikan sih menurut gue, jadi multitafsir lah gitu, bukan disalah artikan. Karena itu tadi mungkin kemungkinan besar dari bahasa Jepangnya itu berupa lirik lagu, jadi pakai idiom bahasa Jepang yang agak sulit diterjemahin gitu. Itu bahasa Inggrisnya juga tadi kalau gua nggak kayaknya nggak tahu itu bahasa Inggris Iya deh. kan? Itu Iya. itu jadi kayak slang manja own beeswax. Manja tuh jadi feeling gua di bahasa Jepangnya itu pakai semacam aksen atau dialek inilah, mungkin katakanlah dialek Kansai atau apa gitu. Jadi beda sama bahasa Jepang yang normalnya. Makanya tadi juga pakai yang bahasa Inggris itu ada semacam slang. Manja itu kan mind your own mind your own beeswax gitu. Mind your own business, kurang lebih kayak gitu. Cuman diplesetin jadi manja pakai JA gitu. Gitu kurang lebih. Itu langsung kita balik lagi ini Capitulo de Jame and Paz ini apa nih? Biarkan aku dalam kedamaian. Ini lebih mirip yang bahasa Indonesia ya. Jadi biarin aku sendiri gitu. Kalau yang tuh kan terjemahannya bisa tinggalin aku sendiri atau jangan ganggu aku. Kalau yang bahasa Inggris itu lebih ke idiom. Jadi kayak urusan lu sendiri tapi ya artinya kan kurang lebih mirip gitu kan. Tapi kalau di ini jadi bisa dua arti yang berbeda ya nggak sih? Biarkan aku sendiri. Kalau ini lebih ke yang Inggris tuh lebih nyuruh orang urusan lu sendiri gitu. Ya, masuk ke ininya nih. Cover chapternya ada tokoh yang udah lama nggak muncul. Hancock belajar masak MBG. demi bisa membuat hidangan untuk Luffy. Wah, namanya Masako lagi yang mintanya. Ininya temanya masak-masakan yang minta Masako. Ini kayaknya Oda mulai diam-diam terima ini ya, paid promote ya.
mulai memasukkan pesan Kayaknya iya sponsor. deh. Lebih butuh pemasukan lagi nih. Kayaknya dikit lagi kita tunggu Masako collab sama One Piece sih. Masako, mungkin next chapter Sasa, Iya. Miwon masih banyak. Semua ya penyedap rasa. Iya bisa pas gitu ya Masako yang minta ininya masak tuh. Entah Iya. masak apa nih. Yang pasti dia kesukaannya Luffy nih yang dimasak Daging Hancock. pasti. Daging semuanya. Tapi ya. menurut kok enak gak tuh dia masak? Terakhir kan agak gimana ya? Tapi nggak tahu ya kalau ngelihat dari bentuknya sih kayaknya enak-enak aja ya. Apalagi Luffy kan nggak peduli soal rasa, yang penting daging aja dia sih bodo amat. Daging dibakar udah daging cukup. dingin aja yang dia makan di Elbaf kan dimakan Iya. sama dia. Ikan beracun aja dia makan yang hampir mati. Yang kalau nggak ada Reiju itu Luffy udah ini tuh. Tapi kalau Hancock lewat. tahu, wah abis tuh Reiju tuh. Wah iya. Wah itu langsung panas itu. Jadi batu Reiju dijamin. Tapi kalau dari cover story ada yang bisa kita ini nggak? Dari cover page-nya nih. Kayaknya nggak ada. Cover story aja sih. Nggak ada apapun yang. Ya soalnya cuman gambar daging-daging kebakar. Hancock lagi happy. Kayaknya lagi megang panci gitu kan. Apalagi yang bisa kita iniin. Kayaknya nggak ada maksud tersembunyi selain paid promote Masako tadi. Iya. Tapi di beberapa chapter terakhir ya, 3-4 chapter terakhir, gue cukup tertarik sama translatean Indonesia ini ya. Iya. Gue dari kemarin tuh lagi nyari gimana caranya kita bisa kontak si ahli bahasanya. Rizal. Cuma gue cuma ketemu dia di LinkedIn kok. Oh. Cuma di kayak di apa namanya sosial media tuh nggak ketemu. Gue pengen undang si Bang Rizal ini, pengen ngobrol gitu dari perspektif dia apa namanya untuk translate itu kayak gimana gitu. Nah boleh tuh buat para penonton yang mungkin teman-teman. ada kenal sama Bang Rizal Eka ini. Mungkin boleh ditaruh di kolom komentar guys, biar kita bisa kontak nih. Siapa tahu ya, kita Siapa biar tahu bisa kita tahu, munculkan gitu ini kan apa makan apa itu kan. Itu dari mana inspirasinya bisa kayak gitu tuh. bagus. Ya soalnya kalau translatean yang bagus ya, maksudnya gue kan nerjemah juga. Ya translatean yang bagus tuh ya nggak diterjemahin kata per kata, tapi dicerna konteksnya, diterjemahin ya secara konteks gitu. Ini lagi ngomongin apa sih? Oh lagi nyanyi ini, ya udah dicari yang padanan paling cocoknya apa gitu. Nah itu juga yang bikin kayaknya chapter ini tuh menarik karena banyak ini yang berbeda-beda, mungkin ya tergantung konteks. Kayak tadi contoh paling gampang ya dari judul. Yang bahasa Inggris sama bahasa Indonesia itu kayak udah 2 kalimat yang berbeda tuh. Yang satu urusan lu sendiri, yang satu jangan apa biar tinggalkan aku lah gitu. Pokoknya suruh pergi gitu intinya. Nah, intinya tapi secara konteks ya mirip, tapi secara kalimat beda. Makanya menarik nih, nanti kita lihat. Oke, mungkin langsung masuk aja deh lagi kita. dari cover page ke bawah. Ini udah lanjutan. Kendall, mulai sekarang Brook adalah pelayan ksatria untukmu. Jadi dijadiin squire kalau terjemahan bahasa Inggrisnya tuh. Squire itu emang ya pelayan ksatria sih. Jadi emang di dunia ksatria gitu. Jadi ada semacam kayak anak muda, biasanya anak kecil yang jadi pelayannya buat ini bantuin pasangin armor dan lain-lain. Itu squire namanya. Gitu. Emang nggak ada padanan katanya di bahasa Indonesia, itu susah. Jadi emang cuma kalimat bahasa Inggris saja itu. Tolong ajari dia perihal tata krama, cara bertutur kata dan lain sebagainya. Baik, Pangeran Leven ya memang biasanya diajarin nih mulai jadi ksatria nih si Brook nih. Diajarin tata krama chivalry code-nya. Brook saat masih kanak-kanak ada kata-kata ini, terus bawahnya celuk. Muncullah si Brook bawa pedang yang badan lebih gede dari badannya. Ternyata di dalam istana ada banyak wanita cantik-cantik ya. Cantik, ada yang burik, cantik lagi. Ada yang burik. Bajingan memang ini si Brook kecil-kecil banget. langsung hentikan. Karena emang Brook ini mulutnya kagak difilter ya, ada yang burik. Nama juga anak pinggir ini kan, jadi nggak terdidik. Jujur. Makanya tadi kata Luvan suruh ajarin tata krama. Iya, butuh tata krama. Bener. Soalnya kita ngelihat sendiri sebenarnya kayak di Wano nggak sih? Maksudnya kayak Kinemon dan kawan-kawan tuh kan orang-orang yang tidak terdidik. Makanya waktu pas itu sama si siapa Daimyo Kuri itu yang ini, yang meninggal yang ketawa terus Tonoyasu. Kan dikasih duit tuh biar suruh beli buku, suruh beli baju, biar mereka lebih terdidik gitu penampilan sama tutur katanya gitu. Jadi biar bisa jadi pengawal shogun yang sesungguhnya. Bukannya dikasih buah kan? Buah Bukan, nggak dikasih makan. Yang bener tuh gitu, daripada cuma dikasih makan buah smile, mendingan dikasih duit buat duitnya juga jangan dipakai yang lain-lain. Jangan dipakai judol misalnya, malah ya duitnya dipakai buat beli buku, beli baju biar tampilannya meningkat, upgrade gitu. Kan. Nah, ini juga sama, Brook juga sedang dipersiapkan sama Pangeran Leven buat
supaya jadi inilah beradab gitu. Soalnya ini masih benar-benar. biadab kalau sekarang. Tapi menurutku tetap Kendall yang paling cantik. Langsung Kendall pusing. Panggil aku Nona Kendall. Kau itu pelayanku tahu. Bener sih. Dia kan jadi squire-nya ya. Ini gak sopan banget. Terus langsung, tolong perlihatkan celana dalammu dong. Langsung minta gitu. Brooke, dimarahin deh sama si Kendall. Tapi dia mulai ganjen kayak gini. Kayak dulu pas dia kecil yang masih di tempat-tempat ini sampah itu dia gak seganjen Enggak ini seganjen ini deh. Waktu main-main sama Leuven entah dari mana nih. Kayak Ini dari Leuven-nya gak sih? ketularan. Tapi ini ganjennya lebih parah dari Sanji gak sih? Iya. Maksudnya Sanji emang genit tapi gak pernah vulgar gitu kan. Maksudnya dia mah ini bukan genit lagi, ini mah vulgar. Minta lihat celana dalam, yang burik dikatain gitu kan. Aduh. Kayaknya Sanji aja at least gak pernah ngatain cewek yang burik atau gimana gitu. Ini Brooke sih bener-bener nggak ada mannernya nih. Oke, next ke bawah. Aku tidak suka mengenakan seragam sekolah, kata Kendall. Terus ada si Brooke nih, dia udah mulai pakai kacamata khasnya tuh. Kalau tetap di sekolah, aku malah tidak bisa menciptakan musik yang bagus. Tapi suatu saat nanti aku ingin mengenakan seragam ksatria pengawal gitu. Dia bawa gitar, terus anak-anak lain tuh ini. Iya sih, dia masih pakai baju khasnya si Brooke. Terus dia ada lagi tidur sambil megang gitar gitu. Bahkan suara ngoroknya aja ada nadanya. Tuh ada not baloknya. Zzz, entah gimana ininya ada musiknya lah gitu intinya. Ngoroknya bernada Ngoroknya bernada itu. Tapi ada not baloknya. anyway, kru Mugiwara ini Brooke dulu apa Frankie dulu ya kok? Yang paling apa tua? Yang join lebih dulu, iya. Yang join mah Frankie dulu. Kan Frankie join abis itu baru Brooke. Bajunya Brooke 9 kok. Oh iya. Iya kan? Yang kru ke-9 yang join. Iya bener sih. Iya kan? Bener. Abis itu kan Jinbe 10. Iya, abis itu Jinbe 10 gitu kan. Kalau include Luffy ya. Bener. Kalau Luffy dihitung nomor 1-nya ya Brooke nomor 9. Bajunya nomor 9. Emang itu ya ciri khasnya Oda lah yang selalu nyelipin. Suka nyelip-nyelipin hal-hal kayak gini. Kecil kayak gini. Jadi kayak emang ini kan kejadiannya jauh sebelum Luffy lahir bahkan. Iya. Jadi kayak seolah-olah di plot ya Brooke ini bakal jadi number 9-nya di SAP nih gitu. Gila keren sih. Oda. Terus di situ Kendall sambil senyum dia nyelimutin Brooke yang udah ketiduran. Terus nextnya ada beberapa pengawal juga. Kau ini benar-benar membuat kami iri deh. Kami juga ingin jadi pelayan Nona Kendall. Terus yohohoho si itunya langsung Brooke-nya ketawa. Ini gue pernah lihat ini ada siapa ya? Itu tuh ada beberapa gue baca di internet yang nyamain itu sama Mihawk. Yang mentang-mentang berkumis. Tapi enggak deh, maksudnya enggak. Enggak, ini mirip Roger kok. Katanya papanya Roger. Katanya bokapnya Roger. Katanya bokapnya Roger. Vista juga ininya. Tapi terlalu jauh deh. Kalau menurut gue ini emang cuma sekedar orang lewat aja di Esperia. Kayak nggak ada ininya. Ya gimana ya? Banyak lah maksudnya kalau soal mirip-miripan kita nggak bisa bilang ini bokapnya siapa. Cuman karena kemiripan bentuk desain aja. Karena jujur Oda kan udah desain lebih dari ribuan karakter di One Piece. Mungkin puluhan ribu kali kalau dari awal sampai sekarang. Jadi ya pasti ada aja apa elemen-elemen yang mirip gitu. Soalnya kita berspekulasi kayak gitu karena sekarang tuh Oda suka bikin ini papanya ini kayak gitu-gitu. Jadi kan karena di God Valley. ini jangan-jangan ini jangan-jangan ini gitu kan. Tapi enggak deh, jangan terlalu dicocok logiin deh guys kalau menurut gue. Maksudnya Oda tuh termasuk yang variasi mukanya luar biasa banyak, tapi tetap aja pasti ada limitnya gitu. Maksudnya kalau kayak yang kita udah bilang, contoh Takehiko Inoue deh yang gambar Slam Dunk, itu kan beliau kan master lah bisa dibilang gitu, maestro di manga. Tapi kalau kalian perhatiin mukanya beliau tuh ya mirip-mirip dari zaman Slam Dunk ke Vagabond, pasti ada muka-muka yang mirip lah gitu karena portofolio gambar muka wajahnya gitu, desain ininya nggak sebanyak itu. Oda tuh termasuk yang banyak. Naruto nggak terlalu banyak. Naruto lebih banyak dari Slam Dunk tapi nggak sebanyak itu gitu. Naoki Urasawa juga nggak sebanyak itu. Oda tuh banyak tapi tetap pasti ada limitnya. Makanya jadi kalau ada muka-muka yang mirip ya wajar aja sih. Udah 20 tahun lebih gimana desain ribuan karakter nggak mungkin kalau unik semua sih susah gitu. Oke, next. Tadi jadi ini menurut kita sih kayaknya bukan siapa-siapa, cuman sekedar mirip, kebetulan mirip aja gitu. Terus di nextnya kita dikasih lihat Brooke sama Kendall lagi latihan tuh pakai anggar yang buat latihan yang ujungnya bulat. Kendall, apa ada pria yang sedang kau suka? Panggil aku Nona Kendall, masih ya nggak sopan. Brooke dasar. Ada, tapi dia adalah pria yang berada di luar jangkauanku, kata si Kendall.
Karena itulah aku terus mengasah kemampuan berpedangku supaya bisa berada di posisi yang paling dekat dengannya. Nah, ya ini kalau di bahasa Inggris tuh supaya bisa berada di sisinya lah gitu intinya. Ya mirip-mirip masih inilah. Terus Brooke bilang, kalau kau berdandan dengan lebih feminim lagi, aku yakin dia pasti akan terpikat padamu. Aku tidak butuh hal seperti itu, kata Kendall. Aku sudah merasa cukup puas hanya dengan berada di sisinya. Kau bilang bisa berada di sisinya. Jangan-jangan pria itu aku ya. Jelas bukan, kata si Kendall. Kok Brooke nih, kepedean pede anjir. banget. Terus Nona Kendall, apakah kau juga mengenakan celana dalam untuk pria? Tentu saja tidak. Kalau gitu perlihatkan padaku dong. Anjir modusnya, Brooke bisa aja ya nanyanya tuh. Kurang ajar ya sama atasan ya. Emang. Iya, tapi dia bisa aja gitu, maksudnya ini dulu gitu. Ngemodusnya tuh ngebukanya dengan Bridgingnya bridgingnya bisa gitu. Pakai celana dalam cowok? Enggak ya? Coba lihat dong. Brooke, caramu bertutur kata benar-benar harus diperbaiki. Kau juga menggunakan kosakata yang kau harus menggunakan kosakata yang sopan saat meminta sesuatu pada orang lain, kata si Kendall. Bersediakah kiranya Anda memperlihatkan celana dalam Anda pada saya? Langsung dipukul. Mana mungkin aku bersedia. Ini tuh jadinya pertama kalinya Brooke mulai ngomong sopan ya. Dipikir-pikir ya, sejak ketemu SHP dari awal kan Brooke ngomongnya tuh sopan. Tapi yang diomongin bertolak belakang gitu. Maksudnya kata-katanya sopan, tapi yang diminta tuh nggak sopan gitu. Hal yang dimintanya nggak sopan. Itu tuh sebenarnya jadi jokes di awal. Tapi ternyata di sini dikasih tahu. Dulu tuh emang udah memintanya nggak sopan, cara mintanya juga nggak sopan. Ternyata Brooke jadi tuh. lebih mendingan lah. Jadi lebih mendingan diajarin sama Kendall. Seenggaknya caranya sopan. Walaupun hal yang diminta tidak sopan tetap. Kayaknya susah diubah nih untuk melihat celana dalam itu. Udah karakternya dia dari awal. Nah, terus langsung tadi belum. Kata Kendall, sebelum belajar soal bertutur kata, sepertinya kau harus belajar soal sopan santun dan tata krama terlebih dahulu. Aku akan mendidikmu dengan keras. Dasar. Tapi bersih tidak berhasil nih didikannya Kendall. Soalnya sampai tua dia tetap tidak sopan, tidak punya tata krama. Nah, ini dikasih tahu tuh sama Kendall tadi. Kekuatan harus senantiasa disertai dengan tata krama. Kalau begitu aku akan berusaha. Maksudku, saya akan berusaha. Wih, langsung diralat, dibikin jadi lebih sopan tuh. Terus balik lagi ke masa ini yang sebelumnya, flashback yang sebelumnya pas Brooke-nya udah gede. Dia masih cerita sama Shuri. Nona Kendall adalah idola semua orang sambil main gitar. Beliau bagaikan mentari bagi negara ini. Oh, aku baru ingat. Suatu hari pernah ada kapal milik pemerintah dunia yang berlabuh di Hesperia. Pada saat itu, seisi negara ini langsung dilanda kegaduhan karena kami belum pernah melihat penguasa yang seperti itu. Maksudmu? Bangsa Celestial Dragon, kata Shuri. Benar, pembawaannya sungguh mengintimidasi. Setelah kejadian itu, Nona Kendall sampai hanya bisa terbaring di ranjang selama beberapa bulan. Fisik dan mentalnya pasti sangat kelelahan kalau mengingat lagi suasana muram yang melanda seluruh penduduk pada saat itu. Yuhu. Sebenarnya ini bukan bahan tertawaan, tapi saat itu dunia bagai kehilangan cahaya mentari. Nah, itu tuh kalau di bahasa Inggris itunya tuh kalimat buat ngegambarin kapal pemerintah dunia berlabuh tuh bukan berlabuh tapi was ashore. Jadi was ashore tuh mungkin kayak terdampar sih kalau diterjemahin tuh. One time a ship from the world government washed up on Hesperia. Jadi lebih ke bukan berlabuh, kalau itu kan kayak dock atau gimana lah gitu. Kalau ini tuh lebih ke terdampar. Jadi kayak waktu di Fishman Island yang pasti siapa Mjosgard kan di Fishman Island itu terdampar gitu. Jadi mungkin hanyut atau apa kecelakaan. Jadi mungkin di Hesperia nggak ada di radar ininya, cuman makanya mereka nggak pernah ketemu sama bangsa Celestial Dragon kan sebelumnya. Baru ketemu tuh pas mereka mendarat di situ gitu. Kapalnya Celestial Dragon ini suka banget nyasar ya. Maksudnya suka banget terdampar ya. Kelihatannya tidak punya navigator yang baik. Betul. Padahal ada ini Gorosei mungkin bisa iniin mereka. Tapi intinya, nah itu pertama kali pertemuan bangsa Hesperia sama Celestial Dragon gitu. Dan itu yang bikin Nona Kendall sampai sakit, bedridden selama beberapa bulan. Dan itu tuh sebenarnya jadi beberapa pertanyaan sama teori juga. Tapi teorinya nanti kita bahas di akhir deh. Buat kita notes dulu aja kalau akibat kejadian itu Nona Kendall sampai harus rawat inap lah bisa dibilang berapa bulan gitu. Itu kan agak mencurigakan ya. Kenapa gitu orang yang sekuat itu bisa sampai rawat inap? Apa cuman karena kelakuan Celestial Dragon yang luar biasa arogan? Tapi kan aneh juga. Atau ada sesuatunya lah. Nanti kita bahas di akhir ini. Oke, next dulu. Next lagi. Nah, meski begitu, kabar yang menyusul setelah itu sungguh luar biasa loh Putri Shuri, kata Brooke. Nah,
Sang pangeran kasar alias ayahanda Anda yang sangat dicintai oleh seluruh penduduk naik tahta dan menjadi raja negara ini. Lalu di saat yang sama, beliau mengumumkan pernikahannya dengan ibunda Anda yaitu Nona Kendall. Dalam sekejap, Esperia berubah menjadi panggung musik yang dipenuhi oleh gemuruh sorak-sorai dan tepuk tangan langsung. Nah ini aja udah jadi mencurigakan begitu mereka datang. Si itu langsung naik jadi raja si Leuven dan langsung merit nih. Terus kemudian lahirlah diri Anda Putri Shuri. Nah, suasana di negeri ini pun menjadi semakin meriah. Banyak orang bersorak seperti, aku ingin lihat wajahnya, dia sungguh cantik, dia mirip ibunya gitu. Nah, maaf kata Brooke, aku jadi membicarakan hal lain. Tapi intinya adalah, aku sangat menyayangi kedua orang tua Anda. Aku rela mengorbankan nyawa demi mereka karena mereka adalah penyelamat nyawaku. Kalau begitu, sekarang aku akan menyanyikan lagu rock pengorbanan. Gitu sih Brooke nih. Dia bisa semua genre Brooke ya. Iya, rock, jazz, apapun kayaknya bisa deh. Papa mama, papa dan mama terus ini sambil nyanyi sih si Shuri juga karena ada not baloknya lagi di akhir katanya. Gimana ya? Papa, mama. Gak usah. Kalau begitu, Brooke, bagaimana jika aku yang berada dalam bahaya? Kata Shuri. Tentu saja, aku juga bersedia mengorbankan nyawaku demi Anda. Karena aku ini anak papa dan mama, kata si Shuri sambil merajuk. Bukan, tapi karena Anda adalah Anda. Telat jawabnya yang tulus dong. Soalnya Brooke-nya sempat pause dulu tuh, ada titik-titik sebelum ngejawab. Terus Shuri-nya langsung ngambek. Tapi dikasih lollipop langsung ini lagi sama langsung itu lebih happy lagi. kepada mirip Naruto ya. Iya, lollipopnya mirip Lollipop Naruto. itu mirip Naruto. Apa itu Naruto yang gede sebenarnya? Nggak Iya. mungkin. Oke, terus bawah. Nah itu dia belajar anggar lagi sama si Brooke gitu kan. Terus, Papa, panggil aku Ayahanda. Kau ini sudah besar tahu, kata si Leuven. Terus kayak bete gitu Leuven. Aku juga sayang sama Ayahanda kok. Tapi si itunya ketawa si Putri Kendall-nya. Ratu Kendall-nya. Rajanya aja yang bete. Putri Shuri, aku juga punya lagu yang cocok jika nanti Anda ingin hidup mandiri dan tidak lagi bergantung pada orang tua Anda. Biarkan daku sendiri. Ini yang tadi kalau bahasa Inggris yang mind your own beeswax tadi gitu. Nah, ini langsung lagu barunya si Brooke nih. Next, coba lihat lagi, sorry. Tuh kan. Not sing this song for a change. Jadi emang lagunya dia. Oke, balik lagi ke yang bahasa Indonesia. Kenapa liriknya begitu? Nah, itu tuh kalau yang bahasa Indonesia mungkin nggak terlalu kerasa. Kenapa sih Shuri bisa ngetawain ininya? Soalnya kan kalau biarkan daku sendiri kayak kita kan normal. Itu nggak ada aneh-anehnya. Mungkin karena kalau yang bahasa Inggris atau bahasa Jepang itu tuh pakai dialek atau aksen yang beda gitu. Mungkin kalau yang bahasa Jepang kan dialek Kansai yang kita udah tahu lah kalau bahasa Jepang atau dialek orang Jepang yang pada umumnya orang Tokyo sama Kansai yang dipakai di Osaka gitu ya. Kansai band agak beda. Nah, kalau yang bahasa Inggris juga tadi kan beda, mind your own business. Jadi kayak bahasa slangnya gitu kan yang bisa dipakai orang Afro-American. Gitu. Makanya si Shuri ketawa ngedenger ininya kayak ininya beda nih kata-katanya gitu. Terus di situ kita dikasih lihat lagi ini flashback Brooke sama Shuri ini dari dia luka, Brooke-nya panik, terus ada banget ya ternyata Brooke sama akrab Shuri banget, ini ya. Iya. Terus ada juga dia lagi nemuin anak anjing dipayungin sama Brooke biar nggak kehujanan. Ada yang lagi ngukur tinggi badannya tuh terus diketawain sama Brooke karena masih pendek. Terus nextnya, nah liriknya diambil dari bahasa daerah di negara yang bernama Kamigata yang berada di barat. Biarkan daku sendiri. Di situ masih ada lagi tuh. Ini ada Brooke yang masih genit ke cewek-cewek terus ditendang sama si Shuri-nya gitu kan. Terus ini ada yang ditakut-takutin sama hantu. Mirip Brooke jadi Soul. Iya, sebenarnya ini tuh sebenarnya callback-nya Oda ke Brooke dari dulu tuh udah takut sama hantu gitu ya kan. Dia padahal waktu jadi hantu aja dia takut sama hantu. Ternyata emang dari dulu gitu ininya tuh fobia hantunya tuh dia dari pas masih jadi manusia gitu. Terus di situ juga ada dia lagi mancing. Ini dia balik ke tempat tempat sampahnya yang dulu loh. Itu dia mancing im sama ya? Ikan im sama. Tapi itu ikan emang. Itu kayak ikan lagi. Tuh, ikan bermuka manusia. Yang kayak di kayak video-video azab zaman dulu kalau diputar. Yang kayak ikan pari itu yang punya muka mirip manusia ya mirip gitulah kayaknya itu ikan deh intinya. Nah itu tuh tempat yang waktu itu si Brooke suka nongkrong sama si Raja Leuven-nya yang di tempat sampah itu gitu. Terus daku bukanlah anak anjing yang bisa dipancing dengan permen. Nah ini udah masuk ke lirik lagu. Lagunya yang dia itu kan.
Biswek. Terus karena Daku bukan lagi anak kecil. Nah, ini ada yang kayak Syurinya belajar masak, Brooknya yang luka, terus Syuri yang marah-marah gitu. Mungkin marahin perawatnya karena nggak ngerawat Brook dengan benar kali atau semacamnya gitu. Terus Syuri sampai digambarin sampai dia masak tuh buat Brook. Masakin makanan buat Brook belajar. Terus dia sampai tidur di sampingnya Brook gitu buat nungguin dia sembuh. Nah, terus Brooknya sembuh, Syurinya ceria lagi. Terus pada saat Syuri berusia 15 tahun, loh, kok suaranya sumbang? Nah, ini nih. Ngikok. Musik menghilang dari Esperia. Pada tahun itu, kabut tebal yang tidak kunjung menghilang hingga 6 bulan lamanya menyelimuti Esperia. Semua alat musik yang merupakan harta negara Esperia menjadi berkarat, lalu kabut itu berubah menjadi kepulan asap yang menyelimuti seisi pulau. Ini tuh pasti ada hubungannya sama orang yang muncul di panel terakhir nanti nih. Suara musik berhenti mengalun di seluruh penjuru kota dan digantikan oleh suara batuk para penduduk. Cuman Brook nih masih coba-coba ceria. Aku kan menyanyikan lagu untuk kalian. Sempet-sempetnya. Sempet-sempetnya kan demi ini menghibur. Dia kan emang dari dulu suka menghibur ini kan bikin lagu terus. Ya, kepulan asap yang beracun itu membuat sakit paru-paru puluhan ribu orang dan merenggut nyawa ratusan orang lainnya. Ya memang sih jadi makin susah buat bermusik, mau nyanyi juga susah gitu kan kalau paru-parunya ini. Terus di situ ada candle yang ngumumin kelak kabut ini pasti akan hilang. Nah, di situ ada bayangan siluet orang lagi batuk-batuk, lagi duduk. Ini sebenarnya bisa dicocok logiin. Entah mirip kayak desainnya tuh kayak mirip Hody Jones kurus. Hody Jones. Tapi rambutnya kayak Teach. Topinya kayak topinya Teach. Iya, kayak Teach waktu masih kecil. Tapi kan ini timeline-nya jauh sebelum Teach ataupun Hody Jones. Jadi agak aneh. Dan Teach tidak sekurus ini ya. Benar. Jadi entah siapalah ini, entah ada hubungan atau enggak. Yang jelas itu banyak teori-teori, ini sekedar cocok logi lagi aja. Nah, terus nextnya, berbagai kejadian sulit dipercaya terus melanda Esperia hingga menguras energi seluruh penduduknya. Kabut itu akhirnya lenyap, namun luka yang ditimbulkan olehnya terlanjur terlalu dalam. Di sini kita dikasih lihat nih Ratu Candle-nya meninggal pas masa-masa banyak kabut itu. Ini lagi-lagi di chapter ini tuh udah banyak loh karakter nyokap atau karakter ibu yang meninggal. Sebelumnya kita ngelihat Ida di di Elbaf-nya kan, sama Astrid-nya juga gitu kan. Udah ada 2 karakter ibu yang meninggal. Sebelum lagi di di Dressrosa. Di ini jadi di One Piece ini lebih sulit menjadi ibu daripada ayah kelihatannya nih ya. Bener. Karena dari sekian banyak karakter yang meninggal sebagian besar tuh ibu-ibu lagi kalau diperhatiin dari awal. Dari Belmer ininya Nami, terus nyokapnya Ace si podcast di Rock, ibu-ibu. Istrinya Neptune, istrinya si Kairos, nyokapnya Rebecca gitu kan. Hampir semua karakter yang udah dikonfirmasi meninggal itu ibu-ibu. Apakah Oda membenci ada ibu-ibu? isu apa dengan ibu ya? Ada mommy issues kah? Issues kayaknya. Iya, soalnya karakter-karakter cowok justru yang jarang ini kayak Pel disangka meninggal hidup lagi. Pokoknya karakter-karakter yang banyak disangka meninggal tuh ternyata masih hidup gitu. Karakter cowok tuh lebih dibuat powerful gitu loh sama Oda gitu loh. Jadi cewek-cewek ya udah kalau dia mati ya udah nggak akan ada kesempatan kedua ibaratnya gitu ya. Tapi di satu sisi gue punya teori ini sih kenapa karakter ibu kebanyakan yang dibunuh. Karena ibu itu bisa dibilang kebalikan dari simbol adventure. Karena kebanyakan nyokap atau ibu-ibu itu justru melarang anaknya untuk berpetualang, takut anaknya kenapa-napa. Mungkin seperti itu. Jadi kalau andai kata kalau nyokapnya masih ada nih ya mungkin Ace gak bakal disuruh bertualang. Luffy juga mungkin kalau ada nyokapnya yang sampai sekarang kita nggak tahu siapa tuh. Crocodile itu mungkin Luffy-nya nggak bakal disuruh bertualang gitu kan. Jangan takut kenapa-napa, udah lu di rumah aja. Soalnya emang karakteristik ibu-ibu kan mostly seperti itu gitu. Rata-rata gitu. Mamanya Usopp juga mati juga. Meninggal juga gitu kan. Jadi banyak gitu. Soalnya kalau ya itu tadi kalau masih ada ibunya ya kemungkinan mereka bakal dilarang buat main-main yang terlalu jauh. Jadinya nggak bertualang. Mungkin itu pesannya dari Oda gitu. Jadi kalau ini ya biar bertualang ya karakter ibunya dihilangin dulu nih biar boleh bertualang. Soalnya kalau bapak-bapak biasanya lebih nyantai gitu. Anaknya mau main-main kemana kayak yang lebih ini boleh lah gitu. Bodoh agak-agak cuek gitu kan kalau bapak-bapak gitu. Oke, balik lagi ke chapter 1185. Artinya setelah Candle meninggal di bawahnya next
Shuri nangis, Brook juga sama Brook lebih Leuven ini terpukul sih Brook. terpukul banget, dan itu posenya pose dia nangis pas sebelum meninggal banget gak sih? Dari dulu emang gini dia, selalu pegang muka sampai gitu tuh. Yang sama kayak pas dia sebelum meninggal pas sama Rumbar Pirates juga gitu. Tapi habis itu dia senyum, yang tinggal kacamatanya doang gitu. Posenya sama. Oda bener-bener dia nggak lupa loh sama apa yang dia pernah gambar. Keren banget. Oke, next terus. Di sini ada dapat kabar juga nih mereka. Baginda Raja, kita tidak bisa mengumpulkan cukup uang untuk membayar upeti langit yang ditetapkan oleh pemerintah dunia nih. Karena udah mulai ketemu sama pemerintah dunia, udah mulai dipajekin nih. Udah mulai terlacak nih sama ini Ditjen Pajak. Ditjen Pajak pemerintah dunia ya guys ya. Kan biasa gitu kalau udah mulai ada yang pamer-pamer harta nih, punya mobil langsung. Halo Ditjen Pajak, langsung Bener. dikirimin surat cinta. Nah terus nextnya, tapi kita skip langsung abis itu adegan Shuri masih latihan sama Brook. Terang, Tuan Putri, ada kalanya gerakan Anda membuatku mengira bahwa Anda bisa melihat masa depan. Nah ini ada semacam betul Kenbun. Ada semacam foreshadowing kalau siapa Gunko atau Shuri ini punya bakat Kenbun Shoku Haki nih gitu. Maksudnya ini kelihatannya ya Brook sendiri belum sadar akan konsep haki gitu. Di sini dia belum tahu. Tapi dia bisa ngelihat nih Shuri kayaknya bisa ngelihat masa depan. Jadi kayaknya Shuri ngaktifin Kenbun Shoku Haki miliknya tanpa sadar gitu. Kayak Usopp lah waktu di Dressrosa kan Kenbunnya tiba-tiba bangkit yang bisa ngelihat lokasinya Sugar di mana gitu. Jadi bisa dibilang makanya Gunko diingini sama pemerintah dunia gitu, diincar ya karena mungkin bakatnya ini gitu. Punya Kenbun Shoku yang lumayan tinggi lah gitu, advance lah. Terus di sini Shuri cuma bilang, soalnya aku ingin jadi kuat seperti Mama, maksudku seperti Ibunda. Kurasa Anda memiliki kemampuan untuk menjadi sekuat beliau, akan tetapi aku ragu ayahanda Anda akan mengizinkan Anda untuk bertarung di garis depan. Belakangan sepertinya ada sesuatu yang membebani pikiran ayahanda, kata Gunko. Kata Shuri. Aku bisa menduga apa yang Anda membebani pikiran beliau, tapi sayangnya tidak ada yang bisa kita lakukan untuk meringankannya. Meski begitu, aku akan tetap mengabdi dengan setia pada Baginda Raja. Tapi, bukankah kau pernah bilang ingin jadi bajak laut? Nah, itu tuh ternyata mimpinya Brook dari awal tuh emang pengen jadi bajak laut. Bahkan waktu masih di Esperia sekalipun gitu. Benar. Cuman, dia bilang lagi nih, prioritas hidupku adalah untuk balas budi. Soal mimpi bisa dikesampingkan dulu. Persis kayak ininya Zoro dan kru SHP lainnya ya. Maksudnya, ya udah yang penting mimpi kaptennya dulu nih, demi kaptennya. Kayak Zoro kan kayak semacam membuang mimpinya waktu dia minta tolong sama Mihawk kan. Karena mimpi dia pengen jadi pendekar pedang terkuat, tapi dia membuang itu dulu demi jadi kuat untuk Luffy. Gitu. Ya ini mirip lah. Berarti emang apa ya, Brook ini bisa dibilang SHP material dari awal gitu. Emang udah dari awal punya karakter sebagai kru SHP yang kuat gitu. Intinya dia mengutamakan kepentingan atasan atau kaptennya dulu lah. Kalau ini kan orang atasannya yang berjasa untuk orang yang dia berjasa lah ya. untuk dia dulu gitu. Ini kan rajanya dulu gitu yang dipentingin. Urusan mimpi dia belakangan deh gitu. Terus di situ Shuri bilang, kalau sudah tiba saatnya nanti ajak aku juga ya. Anda tidak boleh ikut. Pokoknya aku mau ikut menjadi bajak laut ya. Nah, terus baru dapat kabar nih dari si Raja Leuven. Kita akan berperang melawan pemerintah dunia. Ini di sini tapi tampangnya si Raja Leuven-nya kayak habis dipukulin ya. Entah kalau kayak lebih kecapean sih, kayak udah nggak tidur gitu sih. Entah efek akibat Ratu Candle-nya meninggal jadi nggak bisa tidur, pokoknya jadi depresi banget gitu. Di sini tuh kelihatan. Maksudnya sebelumnya emang udah rambutnya udah berantakan, tapi di sini mukanya sih yang lebih kelihatan acak-acakan gitu, dan capek. Terus nextnya saya mengerti. Ini kerennya Brook lagi nih, memang gile. Rajanya ngomong gitu dia tanpa membantah, tanpa mempertanyakan, banyak langsung nanya gitu nggak pakai nanya-nanya, langsung saya mengerti gitu. Langsung tunggu dulu komandan, Baginda Raja tolong jelaskan alasannya tuh kan, yang lain aja masih belum tahu alasannya gitu. Tapi Brook tuh segitu percayanya gitu sama rajanya, sama orang yang dianggap berutang budi gitu. Langsung di situ rajanya sendiri, Brook, mereka menuntut kita untuk menyerahkan 1.000 orang budak. Itu adalah syarat agar kita diizinkan untuk tidak membayar upeti langit tahun ini. Tapi menjadi budak di tanah suci sama artinya dengan mati. Yang benar saja. 2 bulan lagi kapal pemerintah akan datang ke sini. Aku sama sekali tidak berniat untuk menyerahkan dan mengorbankan penduduk negara ini. Komandan, apa benar riwayat negara ini sudah tamat?
negara yang bukan bagian dari aliansi akan dianggap sebagai wilayah tanpa hukum kan, kata penduduk kotanya. Apa benar mereka merampas semua yang kita miliki? Nah, di sini Brook berusaha menenangkan semua penduduk penduduk negara Esperenya nih. Kabarnya sebelum ini ada negara yang lenyap di West Blue. Itu ada orang lain yang ngomong tuh. Terus ini adalah kisah yang kudengar di laut yang penuh gejolak. Si Brook langsung nyanyi lagi. Kisah tentang tempat yang takut didatangi oleh para dewa, begitu pula oleh para prajurit samurai dan penduduk raksasa. Ini adalah kisah tentang mereka. Mereka dibuat ketakutan oleh lebah, karena lebah berani menyengat meski harus berkorban nyawa. Karenanya aku pun berpikir, bukankah kita juga sudah tidak punya apa-apa lagi? Wah, benar juga, kata penduduk desanya penduduk kotanya malah jadi ketawa, jadi happy. Nah, di satu sisi gue pengen ini lirik lagunya dulu nih. Ini lirik lagunya tuh kayaknya yang bahasa Jepangnya lumayan sulit buat diterjemahkan karena banyak idiomnya. Ini tuh kesannya nih yang kita tangkap kalau dari yang bahasa Indonesia. Jadi Brook tuh lagi nyeritain sebuah tempat yang ditakut didatangi oleh para dewa. Para dewa di sini mungkin menunjuk ke Celestial Dragon dalam lagunya. Tapi di dalam kalimat itu juga sorry, jangan diinin dulu. Nah, itu takut didatangin oleh para dewa, begitu juga oleh para prajurit samurai dan penduduk raksasa. Jadi seolah-olah menunjuk ke satu tempat doang gitu. Jadi ada tempat yang sedemikian menakutkan sampai takut buat didatengin para dewa, prajurit samurai dan raksasa. Jadi ada 3 ini yang berbeda dan ini tempatnya satu nih. Terus kisah tentang tempat itu, mereka yang dibuat ketakutan oleh lebah itu tuh mungkin merujuk ke para dewanya itu tuh. Jadi dewa-dewa itu takut sama lebah yang berani menyengat. Jadi berani melawan intinya meskipun harus berkorban nyawa gitu. Itu mungkin menggambarkan perjuangan rakyat kecil melawan pemerintah dunia atau inilah para dewa itu, Celestial Dragon itu. Tapi kalau bahasa Inggris ininya tuh agak beda nih. Apa tuh? Coba kita lihat yang bahasa Inggris deh. Kayak ada satu wilayah yang ini lebah ya? Apa ada identik dengan lebah atau memang ya sesuatu hal yang Kalau kecil di yang bahasa Inggris kan mind your own beeswax tadi itu ininya sama lebah, tapi justru di sini agak beda nih artinya nih bawahnya tuh. Kalau di sini di bahasa Inggrisnya mereka justru mana nerjemahin ini where the boss don't wanna go, tempat di mana bos atau atasan atau ini nggak mau pergi dan full of samurai warriors and towering giants. Jadi justru tempat di mana yang ditakutin itu isinya samurai dan giant justru. Kalau dari bahasa Indonesia kan kesannya ada tempat yang menakutkan yang tidak berani didatangi oleh dewa, samurai dan giant gitu. Orang itu. Tapi kalau ini justru tempat yang takut didatengin oleh para dewa atau bosnya itu justru isinya samurai sama giant gitu. Jadi agak-agak bertolak belakang ya. Nah ini nggak tahu mana yang benar. Yang jelas bahasa Jepangnya kemungkinan besar bakal sulit diartikan gitu. Makanya terjemahannya bisa berbeda gini. Tapi nextnya itu masih mirip. Give them a little bite and they'll jangan bodoh. Give them a little bite and they'll be weak in the knees. Jadi seolah-olah mereka kayak kabur. Jadi kayak kalau kita lawan para bos ini gitu, mereka bakalan takut gitu. Mereka bakalan kabur seperti sedang dikejar sekumpulan lebah dan better think twice. Jadi sebaiknya pikir 2 kali deh karena kita nggak punya apa-apa lagi gitu. Nah, ini tuh sebenarnya secara tersirat tuh kayak ajakannya Brook buat ngelawan pemerintah dunia, buat ke rakyatnya gitu. Jadi coba pikir lagi deh daripada kalian cuma takut gitu aja. Ini kayaknya para bos ini tuh kalau kita lawan gitu, mereka bakal takut kayak abis dikejar lebah gitu, kayak bakal karena kita lagian udah nggak punya nothing tulus juga gitu. Sementara kalau tadi terjemahan bahasa Indonesianya tuh agak beda dari yang ini terakhirnya. Jadi selain yang tadi yang land di mana ada samurai sama giant, itu tuh bagian ini coba balik lagi ke yang bahasa Indonesia. Ya, nah, better think twice-nya tuh jadi kalau yang tadi bahasa Inggris kan jadi seolah-olah ngajak penduduknya berpikir gitu. Mending pikir-pikir lagi deh karena kita kan udah nggak punya nothing tulus nih gitu. Tapi kalau di sini seolah-olah Brook yang berpikir karenanya aku pun berpikir bukankah kita juga sudah tidak punya apa-apa lagi? Ininya mirip, tapi yang sebelumnya agak beda karena yang sebelumnya tuh jadinya seolah-olah ini pikirannya Brook aja. Tapi kalau yang itu tuh lebih ke ajakan orang-orang. Mendingan mikir lagi deh, better think twice gitu kan. Sebaiknya kita pikir-pikir lagi, kan kita kan udah nggak punya apa-apa juga. Jadi kenapa kita nggak ngelawan aja gitu. Nah kalau yang ini tadi tuh yang ini soal lebahnya tuh malah merujuk ke ini dewanya. Coba ke atas lagi.
Tuh, mereka dibuat ketakutan oleh lebah. Jadi kalau yang tadi tuh lebih ke idiom, mereka takut kayak dikejar sekawanan lebah. Kalau ini seolah-olah lebahnya yang Lebahnya, menakutkan iya. gitu kan, karena lebah berani menyengat meski harus berkorban nyawa. Ya bagian yang keduanya mungkin oke lah buat kayak kiasan. Tapi yang pertamanya tuh takutnya jadi banyak orang yang berpikiran lebah ini menyimpan sebuah rahasia yang Iya, ditakutin ini kan. benar. Seolah-olah lebah. Tapi kalau dari yang kalimat bahasa Inggris, lebah itu cuman makna kiasan doang gitu. Intinya para dewa atau apapun itu bos. Kalau di bahasa Inggris kan tadi bos sebutannya. Bos itu takut bisa kita lawan, dan kalau kita lawan, kalau kita berani melawan, mereka bakal kabur seolah-olah dikejar sama sekumpulan lebah ya. gitu. Jadi cuman kiasan doang. Jadi ini menarik buat dibedah sejujurnya nih, karena benar-benar bertolak belakang. Kalau menurut lu gimana nih, Tra? Iya. Mana yang lebih menarik? Dua-duanya cukup menarik karena dua-duanya punya arti yang benar sih. cukup jauh. Tapi ini yang lebih menarik yang bahasa Inggris sih menurut gua, karena gue setuju. di wilayah kenapa dia bisa bilang full of samurai warriors and towering giants. Nah, itu benar. Gue mau bahasnya di situ justru yang bahasa Inggris. Ini tuh jadinya menunjuk suatu lokasi yang kita belum pernah dengar. Iya, Ya nggak sih? Di mana ada sekumpulan giants dan juga Giant samurai tapi di dalamnya. samurai. Iya. Soalnya so far yang kita tahu negeri yang ada samurainya itu adalah Wano. Satu. Iya. Dua, Yano, negerinya Shiki. Itu belum pernah diceritain sampai sekarang, tapi diceritainnya tuh Yano tuh pernah ada di kolom SBS. Oda pernah bilang itu asal muasalnya Shiki. Soalnya kan kita penasaran kan, Shiki bajunya Jepang banget kan. Tapi dia bukan dari Wano. Makanya Oda terus bilang dia tuh dari Yano, semacam kayak negara Wano, tapi lebih kacau, lebih apa ya, lebih nggak beraturan lah gitu. Nah, apakah ini negeri Yano? Kayaknya enggak, soalnya kalau Shiki kan bukan raksasa, ukurannya masih normal. Sementara yang si Brook bilang di sini, isi negara yang ditakutin oleh dewa itu atau bos itu negeri samurai yang raksasa. Nah, negeri apakah? Apa itu negeri ya Kamigata yang tadi dia sempat sebut sebelumnya? Sebelumnya kan dia sempat sebut tuh ke Shuri, itu adalah frase dari negara di West Blue juga, yaitu Kamigata. Nah, apakah itu Kamigata itu negara yang dimaksud, yang ditakutin? Karena kita tahu raksasa itu nggak cuma datang dari Elbaf. Contohnya Saul. Sampai sekarang kita belum dikasih tahu Saul tuh dari mana. Sama Ida juga sama. Ida juga raksasa tapi bukan dari Elbaf kan. Jadi yang pasti kita tahu adalah ada negeri raksasa selain Elbaf gitu. Dan mungkin negara raksasa itu isinya raksasa dan kulturnya kayak Jepang, kayak Wano. Jadi ada samurainya. Walaupun yang kita lihat Ida sama Saul nggak ada ornamen atau atribut samurainya. Gitu. Apakah ada lagi di luar Kamigata? Apakah itu Kamigata? Kita masih belum tahu gitu kan. Betul. Terus tadi kan juga ada penduduk juga yang bilang ada negara lagi yang hilang di West Blue kan. Iya, atasnya nih. I heard another country in the West Blue got wiped off the map gitu. Ini West Blue ini sejujurnya ya dipenuhi banyak tempat-tempat penting sih. God Valley di di West Blue. Ini Brook juga di West Blue. Germa juga kalau nggak salah dari West Blue ya. Ohara, sorry. Jadi banyak pulau yang dari West Blue itu yang di ini ya. Iya. Dihilangkan dari map. Udah ada dua nih, Ohara, God Valley sama yang sebelumnya itu. Soalnya Esperia juga loh. Esperia juga. Esperia juga kan hilang nih kalau nggak salah, nggak ada lagi. Jadi God Valley 1, Ohara 2, Esperia 3, sama tadi yang penduduk itu bilang mungkin udah ada 4 tuh. Iya. Soalnya setahu gua ya ini kan jauh sebelum zamannya Ohara dihilangin atau God Valley dihilangin gitu. God Valley kan 40-an tahun yang lalu. Ini kan Brook 70-an tahun yang lalu, dan itu tadi yang dibilangin sama rakyatnya berarti sebelum itu lagi. Jadi timelinenya gitu. Yang pulau misterius itu. Pulau misterius yang disebut rakyat Esperia, God Valley, Ohara. God Valley, Ohara, benar. Iya ya. Iya. Benar kan? Ohara tuh berapa 20 tahunan yang lalu kan? Ohara insiden. Tapi bisa dibilang juga itu kan ada isunya juga si Thriller Bark itu 22. Ini Esperia. Iya, ada yang bilang teorinya kalau Esperia itu selamat terus jadiin Thriller Bark sama si Gecko Moria karena bentuknya yang mirip bulat, terus tengah-tengahnya ada itu kan harpa. Kalau itu jadi layarnya, tiang layarnya. Tapi ya nggak tahu ya. Kita lihat aja. Lulusia di mana ya? Lulusia mah di Grand Line. Kalau Lulusia seinget gua, atau di South Blue ya.
Lucia. Pemerintah dunia suka banget ngancur-ngancurin Iya, pulau tapi ya itu intinya di West Blue ini udah ada 4 berarti yang kita tahu gitu Iya loh. negara atau pulau yang dihancurkan. Dan Ya kemungkinan kan tuh berarti di West Blue ini adalah area yang paling banyak mengetahui tentang apa fakta tentang pemerintah Bener, dunia gitu. bener. Di situ ada O'Hara. Terus di situ juga ada tempat persembunyian Clan Davy kan di God Valley gitu. Esperia juga nggak tahu nih. Esperia kita masih belum tahu sekarang apa yang Faktanya faktanya gitu ya. apa. Dan samanya tadi tempat misterius itu yang dibilang sama rakyatnya yang dihapus oleh pemerintah dunia itu juga nggak tahu kan kenapa dihapusnya. Tapi yang pasti ya ada hubungannya sama Void Century mungkin atau musuh pemerintah dunia gitu. Atau ya mungkin Clan Davy ini berpindah-pindah nih di West Blue. Kabur dari kejarannya Im Sama dan Gorosei. Makanya tempat persembunyian mereka selalu dihancurin. Mungkin itu ya, Clan Davy ini ya. Gitu. Jadi sebelum mereka ke God Valley mungkin di tempat yang dihancurin itu sih sama ininya. Ya, belum tahu lah kita. Tapi menarik sih. Menurut kalian gimana tuh guys? Kira-kira apa nih yang tempat apa yang dihancurin tuh sama pemerintah dunia? Komentar teman-teman. Yuk kita balik lagi nih. Tapi kalau dari sini ya yang dia bilang kalau full of samurai and giants mungkin bisa juga merujuk ke Xperia ya. Mungkin Xperia kan banyak yang tapi mereka nggak samurai sih. Mereka pendekar pedang sih. Pemain pedang tapi nggak sampai samurai makanya jadi agak aneh. Iya sih, jadi nggak bisa dirujuk ke Xperia juga ya. Kalau menurut gua kayaknya Kamigata itu sih. Yang tadi Brook bilang, yang tempat makanya dia jadi judul chapter ini juga kan apa phrase dari Kamigata itu yang mind your own business atau biarkan daku sendiri itu gitu. Cuman ya nggak tahu, soalnya masih belum jelas. Tapi yang jelas ini Oda udah nyelipin banyak banget lore bomb yang bisa kita explore atau dicocok logiin lah di sini. Itu gitu. pun dijadiin judul sama Oda dan di situ juga Brook bilang tentang ini tuh asalnya dari mana frasa ini gitu kan, nggak mungkin nggak penting gitu kan, pasti ada sesuatunya kenapa dijadiin judul chapter gitu dan dimention pasti Pulau Kamigata itu pasti ada sangkut paut yang lumayan pentingnya lah gitu. Oke, kita terusin deh dikit lagi nih baru kita bahas lebih dalam soal teori-teori lain. Nah, pas Brook abis cerita gitu ketawa-ketawa, tahu-tahu dapat pengumuman mereka telah berlabuh di dermaga sisi utara Regu 12, segeralah ke sana gitu. Kita dikasih lihat ada pengawal kerajaan yang lari dan nah ini ada double spread di sini, marinir udah pada datang. Mereka membawa lebih banyak pasukan dari yang dikabarkan. Jangan biarkan mereka berlabuh. Biarkan daku sendiri. Ini ada lagunya si Brook. Negeri ini memang ada di ujung peta. Namun namanya takkan lenyap begitu saja. Di sini Brook mulai bertarung. Jadi ini menurut gue ini kayak dicepetin. Kan tadi Reuven bilang pemerintah dunia bakal datang 2 bulan lagi. Jadi kayaknya ini fast forward ke masa 2 bulan itu. Jadi ini udah datang nih marinirnya udah mulai narik pajak ininya. Kalian takkan bisa merampasnya begitu saja dari kami. Di sini Brook dikasih lihat dengan sorry jangan ke bawah terus. Nah stop sampai sini. Di sini tuh para marinirnya kelempar terus coba dikecilin ke kiri atas. Nah, gitu. Komandan, musuh telah memasuki istana. Kalian tahan musuh di tangga, aku akan pergi ke dalam, kata Brook sambil lari. Terus di sini ada Shuri lagi protes sama bokapnya. Kenapa aku tidak boleh ikut bertarung? Dengar ya, kalau Anda sampai tertangkap, maka kami akan terpaksa harus menyerah. Oh, ini yang tidak boleh bertarung itu Leuven-nya ya yang bilang. Terus Shuri yang protes justru kalau Leuven sampai ketangkep nanti semuanya otomatis langsung kalah gitu. Ya, rajanya. Gimana? Tuh, soalnya itu tuh ada Shuri ikut bertarung di sini. Jangan bertindak gegabah, Putri Shuri. Itu kesatria pengawal. Di sini ada marinir sama World Government Agent nih. Putri Shuri, taman tempat kita biasa berjalan bersama kini telah dilalap api. Semuanya ditebas sama Brook. Ini kayak suara Brook ya, kayak pelan-pelan kayak yang mana? Dialeknya Brook loh itu. Iya, kelihatannya kayak itu dialog Brook sih. Soalnya yang lagi lari itu Brook kelihatan dari kepalanya. Terus nextnya ke bawah lagi. Bawah ini lagi. Baginda Raja, gunung sampah tempat dahulu kita sering bermain bersama, kini telah habis dilalap api itu. Ini tempat ininya yang tadi mancing juga. Biarkan daku sendiri, sebuah tempat di ujung peta kini memancarkan cahaya. Ini Brook sambil nyanyi di dalam kepalanya kayaknya. Pasti semua kalian akan terbelalak jika daku menunjukkan keseriusanku. Terus Brook akhirnya nyampe ke kastil. Baginda Raja, Putri Shuri, dia buka pintu dan dia menemukan pemandangan yang benar-benar mengagetkan di sini nih. Nih,
Di sini ini nih panel yang benar-benar memicu banyak teori-teori nih. Di sini dikasih lihat ada sosok burung raksasa, ini kemungkinan besar Marcus Mars ya, Mars ya. Itsumade. Terus ada sosok lagi yang lagi duduk sambil ngerokok, itu entah God's Knight, entah siapa. Dan di sini yang menarik ini ada 2 nih, Leuven sama Shuri. Tapi Leuvennya juga bersayap, dua-duanya kayaknya kena domi reversi kalau kita lihat di Tapi sini. kayak diadu ya jatuhnya ya. Iya, di domi reversi untuk diadu tuh. Yang jelas di sini kita dikasih lihat Shuri lagi abis nusuk Leuven, kelihatan banget. Dan dia bertanduk. Terus nextnya di bawah dulu kita ini tuh Brook sampai kaget, nggak bisa percaya di sini ada King Leuven udah telungkup gitu berdarah-darah. Shuri-nya mukanya dingin banget karena abis kena domi reversi yang pasti. Jadi di sini kita dikasih close up muka sosok misterius yang lagi merokok. Nah itu dia. Banyak yang bilang ini mirip Shiryu dari cara dia gigit rokok atau ini gitu mulutnya. Cuman beda di hidung sama dagunya. Kalau enggak mirip lagi sama si ini, anak buahnya Rox, Don Marlon. Don Marlon itu agak mirip sih. Gitu. Ini masih belum tahu lah, masih terlalu ini dan ada kita tulisan. Selesaiin dulu deh. Kita selesaiin dulu ke kiri dulu ke atas. Langsung dengan ini perang akan berakhir. Hey, Brook. Di sini Brook masih belum bisa ngeproses semuanya tuh. Kau pasti senang kan, kata si Shuri yang udah di domi reversi ini. Nah, terus komik ini akan libur pada jadwal terbit berikutnya karena ada break lagi minggu depan. Betul, ini pemandangan yang bikin penasaran sih. Para pembaca mukanya kayak Brook semua kaget. Komik ini akan libur gitu. Karena baru aja break kemarin tapi kita break lagi. Nah, kita bahas dari yang paling ini dulu deh. Ini banyak banget yang berteori soal kenapa kemunculannya Mars. Ya. Kalau menurut lu kenapa? Biasanya kan si Saturn ya. Saturn dari ini tapi biasanya. Kenapa Mars ya biasanya? Mars ini menteri apa ya? Gue lupa deh. Menteri lingkungan hidup, environment. Dia tuh. Jadi kalau menurut gua, Mars ya? Kalau menurut gua itu ada hubungannya sama kabut yang menyelimuti Hesperia sebelumnya. Bener. Karena kan dia menteri lingkungan hidup, ya mungkin kemampuannya adalah semacam merekayasa cuaca gitu. Karena ya lingkungan, apalagi yang ini ya, dia mengubah lingkungan atau ya environment di sekitar Hesperia menjadi berkabut, jadi bikin nggak bisa orang-orang jadi nggak bisa main musik, alat-alatnya jadi berkarat, jadi berjamur dan lain-lain gitu ya. Itu harusnya itu kemampuan dia sebagai menteri lingkungan hidup gitu sih. Jadi gak salah kemunculan Mars ini. Dan yang gue tahu kalau nggak salah ya, ini kalau nggak salah inget Itsumade itu makhluknya si Mars itu yang burung itu emang pembawa plague atau wabah semacam kayak gitulah kayak gitu. Queen ya. Semacam kayak Queen. Jadi ada hubungannya sama sakit penyakit atau ya wabah. Ya jadi mungkin kabut yang menyelimuti Hesperia itu ya memang semacam wabah yang diciptakan sama si Marcus Mars ini. Gitu. Itu memang dari kekuatan Itsumade-nya dia. Iya, tapi dari dulu tuh si Im Sama sih selalu mempercayakan segala sesuatu tuh ke Saturn. Kenapa biasanya untuk kasus ini kenapa Mars gitu ya? Kalau menurut gue ya itu. Nah ini tuh muncul pada saat bencana, perang atau wabah penyakit. Nah itu dia. Gitu. Jadi yang menyelimuti Hesperia itu ya memang wabah gitu. Terlahir dari roh-roh pendendam dari orang yang mati terlantar, namanya berasal dari tangisan yang mengataui Itsumade. Nah, iya benar. Kemungkinan besar sih karena itu ya. Kalau kenapa sebelum-sebelumnya Saturn yang muncul di God Valley sama di Egghead. Kalau menurut gua karena posisinya Saturn itu kan dewa pertahanan, menteri pertahanan sekaligus science, ya kan? Nih, defense, war god of scientific defense. Nah, pertahanan dan science gitu. Iptek. Ini environment Marcus Mars, legislasi atau hukum itu Topman Warkuri, finance itu Ethan Baron Vonus Juro, agrikultur Shepard Jupiter. Jadi kalau soal MBG ke Jupiter, kalau soal mata uangnya melemah itu
Nusjuro ini urusannya apa? gitu. Siapa kalau di Indo si Purbaya, Pak Purbaya. Iya. Ya, Ethan Baron itu sama kayak Pak Purbaya Pak lah. Purbaya. Dia benar. kalau misalnya mata uang Celestial Dragon melemah dia yang pusing nih. Aduh, tembus 18.000. Aduh. Ini Udah, sambet pakai pedang. gara-gara Ethan Baron nih kayaknya 18.000 nih. Iya, tapi kalau Ethan Baron yang ini mah ya nggak masalah. Mata uang yang ininya yang bikin menyebabkan lemahnya tinggal disabet aja kali mau pakai pedang pemimpinnya sama dia. Didatengin sama kudanya apa tuh nama yokainya gue jadi lupa. Gitu. Intinya gitulah kalau urusan hukum-hukum atau legislasi sama si Topuan Warkuri. Nah, kalau kenapa Saturn di God Valley ya karena kan God Valley ceritanya mau dijadiin tempat perburuan para Celestial Dragon. Otomatis harus disurvei dulu dan harus diamankan. Ya jadi yang bertugas untuk itu ya Saturn karena dia yang bertanggung jawab atas keamanan dan ini apa science gitu. Kalau science makanya ke Egghead nyambungnya karena dia itu urusannya dia untuk departemen science, iptek gitu-gitu. Tapi untuk urusan pertahanan ya security lah mungkin bisa dibilang ya dia, makanya dia yang ditugasin ke God Valley semacam buat mengamanin areanya lah gitu. Jadi nanti event yang berlangsung di situ bisa terlaksana dengan sukses. Event perburuan budaknya itu yang diinin. Waktu Ohara nggak ada sama sekali Gorose yang datang ya? Ohara enggak. Ohara belum diceritain apa ada Gorose yang datang atau enggak. Waktu itu cuma si Aokiji aja kan. Cuma iya betul. Kelas Admiral doang. Enggak, mereka masih Vice waktu itu. Masih Kan Vice ya? Buster Call itu kalau nggak salah yang dikirim 5 Vice Admiral. 10 Battleship, 5 Vice Admiral. Ada Sakazuki, ada Kuzan, Saul, 2 lagi masih belum tahu siapa. Gua lupa, atau mungkin pernah disebutin cuman gue lupa. Intinya itu. Tapi nggak diceritain ada Gorose yang datang. Dan kalaupun ada Gorose yang datang, kemungkinan besar ya itu si Saturn lagi. Karena ya itu soal pengetahuan atau science dia urusannya dia gitu. Ohara kan ininya sama pengetahuan. Nah, kalau yang Esperia tadi mungkin karena serangannya berurusan sama lingkungan yang kabut-kabut tadi makanya si Mars yang dikirim gitu buat ngerusak lingkungannya. Mungkin kalau serangannya lewat finance kayak Indonesia sekarang, mungkin Nusjuro yang datang gitu, dia datang diserang keuangannya. Iya, yang diserang keuangannya gitu. Jadi Nusjuro yang diiniin gitu. Kayak sekarang kita ada Nusjuro di balik. Nggak tahu ya. Mau dimusnahkan Mau dimusnahkan nanti sama Nusjuro kita. Tapi Nusjuronya pakai baju Jepang. Apakah artinya Indonesia rupiah itu diserang sama yen? Enggak. Terlalu cocok logi, guys. Enggak. Jauh. Jepang nggak ada hubungannya. Tapi intinya gitulah. Makanya kenapa Marcus Mars yang ada di situ itu menurut gua. Sama gua penasaran sama kesepakatannya pemerintah dunia sama Esperia setelah mereka pertama kali datang ke Esperia itu. Betul. Dan membuat si Ratu Kendall sakit juga. Nah, itu dia. Kan. Itu tadi kita balik ke situ tuh. Dan juga waktu itu dia belum jadi ratu. Belum. Bahkan setelah itu mereka baru menikah. Jadi ratu. Baru nikah dan Shuri lahir. Nah, itu tuh coba kita balik ke panel yang itu. Soalnya itu tuh nggak dijelasin timelinenya. Jaraknya berapa lamanya. Jadi, ini tuh menimbulkan kecurigaan. Kalau sakitnya si Ratu Kendall itu mungkin semacam katakanlah Celestial Dragon yang waktu itu datang adalah God's Knight. Banyak yang bilang katanya itu Vigarland Garling lah atau siapalah gitu. Jadi Kendall-nya dihamilin sama itu. Terus supaya tidak menimbulkan polemik ya udah Leuven yang nikahin dan Shuri itu lahir jadi jawab setidaknya itu. Jadi ada yang bilang Shuri ini bukan anaknya Leuven, tapi anak dari Celestial Dragon yang waktu itu datang ke situ. Entah siapa. Ya teori-teori cocok logi yang paling populer ya Vigarland Garling karena dia udah terkenal sering banget ngambilin anak orang terus nggak bertanggung jawab. Iya, di God Valley dia nggak hamilin siapa tuh nyokapnya Sheng sama Shamrock kan. Udah gitu ya langsung dibunuh. Magnolia iya. Abis itu langsung dibunuh begitu aja. Udah Sheng Shamrocknya dibawa. Terus abis itu mau ngambil ini juga Sheki. Betul, abis itu mau ngambil Sheki. Kelakuannya emang udah busuk dari dulu. Nah, kacau. Makanya banyak yang berteori ini kelakuannya Garling lagi nih. Datang ke Esperia, ngambilin Kendall. Makanya si ini ngambilin Kendall terus udah gitu pergi. Makanya Kendallnya sakit, terus Shuri lahir abis itu. Terus kelakuannya Garling turun ke Shamrock, ngambilin si mamanya ini Bonnie. Itu katanya kan. Katanya itu gitu. Katanya iya. Gitu. Jadi si Gini dihamilin tuh Mas Shamrock katanya. Jadi Bonnie anaknya. Nah, soalnya gini,
Celestial Dragon atau Gorosei atau God's Knight itu nggak sembarangan ngambil orang biasanya. Mereka tuh pasti ngambil orang yang emang ada hubungannya sama Celestial Dragon, ya punya darah Celestial Dragon lah. Ya kayak contoh Shamrock gitu. Walaupun orang tuanya si Magnolia itu ibunya orang biasa, tapi karena dia punya darah si Garling, makanya dia bisa diangkat dan dibawa ke ke Marijoa gitu. Ya jadi kemungkinan besar Shuri ini, makanya kenapa dia bisa diangkat jadi God's Knight dan dibawa ke Marijoa, apalagi dia masuk sampai ke Kastil Pange, ya karena dia punya darah ini juga Celestial Dragon juga gitu. Jadi. Ya cuman kalau menurut gua sih kayaknya bukan Garling ya. Ini teori yang populer kan bilang Garling. Kalau menurut gua yang ngehamilin si Kendall yang punya bokapnya Shuri adalah yang itu yang muncul terakhir. Yang tadi muncul terakhir. Bener. Tapi soalnya Gunko itu kan keluarganya Manmeyer bukan Vigarland. Jadi kemungkinan besar orang yang ada terakhir itu adalah dari keluarga Manmeyer ya. gitu. Makanya abis itu Gunko dibawa ke keluarga Manmeyer sama dia. Sama kayak kasusnya sama kayak Vigarland ngebawa si Shamrock ke keluarga Vigarland gitu. Jadi diangkat jadi anaknya Vigarland, dibesarin secara ini Celestial Dragon dan jadi God's Knight akhirnya. Kurang lebih kayak gitulah. Tapi biasanya God's Knight itu misalnya contoh kayak si Garling itu ngambilin orang itu di ini sih di Marijoa, nggak pernah di desa atau ini orang tersebut sih. Biasanya mereka culik dulu biasanya. Biasanya ya, kayak ibu kasusnya si Gini. Iya. Tapi Marigold enggak deh. Marigold enggak diculik ke Marijoa kan? Marigold justru nungguin si Garling di God Valley terus. Iya kan? Kalau seingat gue ya, coba kalau nggak salah nih, Garling itu habis ngambilin Marigold, justru dia balik ke Marijoa, si Marigold ditinggalin di situ. Makanya pas Garling balik lagi, Marigold yang nyokapnya Shamrock sama Shanks. Marigold. Magnolia kok Marigold. Nama-nama bunga juga gue jadi ke balik-balik. Intinya ya si Magnolia kan dihamilin sama si Garlingnya di God Valley, terus Garling balik lagi ke Marijoa. Makanya pas Garling balik lagi, si Magnolia tuh seneng. Dia pikir, udah mau ini anak kita nih udah mulai gede. Ternyata malah ditusuk gitu. Kasihan, tragis banget ya. Iya, abis ditusuk bikin anak, ditusuk beneran perutnya. Tapi nggak dikasih lihat ya mukanya. Tuh, yang ini tuh Magnolia. Jadi justru tadinya si Magnolia seneng, kirain Garling datang mau buat iniin anaknya. Taunya dia datang cuma mau survei tempat sekaligus ngambil anaknya gitu kan. Emang bedebah ini si Garling. Gitu. Jadi ya bisa juga kayak tadi kasusnya si Kendall ya nggak dibawa ke Marijoa, ya udah ditinggalin di ini. Jadi semacam kayak disuruh ngebesarin anaknya sendirian, ntar pas udah gede udah ini tinggal dibawa balik gitu ke Marijoa sama orang tuanya. Jadi makanya mungkin yang terjadi ya itu karena si Leovan kasihan ngelihat si Kendallnya gitu, ya udah dinikahin aja deh. Bener. Kurang lebih. Kasihan Leuven ya. Soalnya kan mereka emang mungkin saling sayang gitu ya. Kemungkinan besar ya Kendall kan sayang sama si Leuven gitu. Si Leuven juga sama, ya udahlah dinikahin aja deh. Makanya itu juga kenapa Shuri nggak terlalu mirip sama bokapnya. Iya. Ada yang bilang kan kayak gitu kan, dari tampang dari segala macam memang lebih mirip sama si Kendall. Tapi nggak ada satupun traitsnya Leuven yang turun ke si ini gitu, ke si Kendall, ke si Shuri, sorry. Rambutnya kan hitam. Harusnya ya ini kalau kita ngomongin biologi ya, kalau orang tua ada yang hitam rambutnya, satunya pirang, anaknya tuh kemungkinan besar hitam, nggak pirang justru gitu. Nah ini kan tuh kita lihat sendiri, nggak ada traitsnya atau ciri-ciri fisiknya si Leuven yang turun ke si Shuri. Jadi ya kemungkinan besar orang tuanya bukan Leuven nih satu. Tapi yang karakter terakhir itu tuh kita belum lihat matanya, siapa tahu matanya juga sama kayak. Ternyata heterokromia juga. Tapi heterokromia tuh nggak turunan sih memang. Ya? Bisa kecatat genetik bisa tapi sama ya siapa bisa aja. Jadi sih itu salah satu God's Knight yang ini ya. Bisa jadi. Jadi salah satu God's Knight dari keluarga Manmeyer yang justru ngehamilin si Kendall. Makanya lahir Shuri dan ini ya mereka sekaligus dijemput, diambil gitu buat ke keluarga Manmeyer gitu. Nah metodenya gimana dan kenapa ada dua yang di Domi Reversi, nah itu gue masih nggak tahu. Apakah karena memang Leuven sekuat itu gitu kan, jadi terpaksa di Domi Reversi sama si Im Samanya gitu. Im Samanya masuk lewat tubuh Marcus Mars. Nah itu kita masih nggak tahu ya, soalnya di situ udah ada Marcus Mars, udah ada God's Knight misterius ini. Kenapa harus di Domi Reversi lagi? Maksudnya
mereka udah cukup kuat. Apakah Leuven sekuat itu? Kalau kayak Rocks kasusnya, itu make sense. Rocks di domi reversi. Karena kan Rocks terlalu kuat. Bahkan Garling aja nggak bisa ngapa-ngapain lawan si Rocks gitu. Jadi di domi reversi sama Imu lewat Saturn. Nah kalau ini, ya kemungkinan besar ini kan domi reversi lewat Marcus Mars gitu. Marcus Mars yang dirasukin sama si Im sama. Terus di domi reversi lah Shuri sama Leuvennya. Tapi buat apa? Atau menurut gua ini mungkin aja bisa terjadi ini Im sama mencari sosok wadah yang kuat Baru. siapa apakah si Shuri atau si Leuven. Tapi buat apa ke Leuven gitu kalau memang dia ngincarnya Shuri gitu. Bener, kalau incarnya Shuri doang, kenapa Leuvennya harus di domi reversi? Ini yang gue bingung nih. Apakah ada rahasianya kenapa Leuven harus di domi reversi? Soalnya Leuven nggak kelihatan sekuat itu, kuat memang, tapi kayaknya nggak sekuat levelnya Rocks di Sebek gitu kan. Benar. Atau Gold Roger aja gue nggak yakin sekuat ini gitu. Jadi agak-agak mencurigakan. Kalau dibilang cuman buat bikin skenario buat nipuin Brook, kayaknya ngapain? Brook kan bukan siapa-siapa pada saat itu gitu. Jadi buat apa? Kalau kayak di ini aja, yang di domi reversi kan cuman Harald doang. Ya situasinya mirip banget sih sama ini, sama adegan pas Harald ditusuk sama Loki gitu. Jadi orang-orang yang di sana ngelihatnya, oh Loki pembunuhnya gitu. Kalau ini buat apa tapi? Mungkin ya siapa tahu juga bisa untuk ngetes kapasitasnya Shuri. Jadi dengan cara Dikasih lawan yang sepadan kasih lawan gitu. yang Yang si kuat lah. Leuvennya benar-benar dikasih kekuatan full gitu. Iya. Soalnya kalau di domi reversi kan kekuatan ininya muncul tuh jadi lebih kuat. Betul. Mungkin ya, jadi kayak semacam di testing nih wadah barunya Im sama cocok nggak nih gitu, atau sekuat itu nggak? Soalnya domi reversi itu kan emang nggak ngontrol penuh, tapi masih punya ingatan ya, makanya sih itu ada yang note juga tuh di yang terakhir Shuri yang udah di domi reversi masih bisa ngomong Brook, masih bisa nyapa, hey Brook. Soalnya tahu dari mana nama Brook? Ada yang berteori, wah Im sama kenal Brook nih. Enggak, itu tuh bukan berarti Im sama kenal Brook, itu kan memorinya si pikirannya si Shuri yang dipakai. Sama kayak Harald juga sebenarnya pas kena domi reversi itu bukan berarti dikontrol full sama Im sama bisa ngendalin semua aksinya, tapi lebih kayak dibangkitin kekuatan bukan kekuatan sih, nafsu jahatnya dibangkitin sampai mentok. Makanya si Harald pengen makan buah legendarisnya Elbaf karena itu mungkin desire dalam diri dia yang terdalam gitu. Makanya ini juga si Shuri ya kenal Brook, memang kenal dari awal, bukan karena memorinya Im sama tahu nama Brook. Siapalah Brook pada saat itu, nggak mungkin kayaknya Im sama tahu ada pengawal kerajaan kecil gitu. Iya. Itu sih gitu. Nah, yang mencurigakan sejujurnya justru ini sih, kenapa Brook bisa nggak nyadar itu mereka punya tanduk, punya sayap. Iya. Dia kan sampai sekarang masih percayanya itu Shuri yang ngebunuh si Leuven, orang yang dia kagumin gitu kan, penolongku. Padahal dari adegan tadi aja kayaknya udah jelas kalau Shuri-nya tidak sedang baik-baik saja gitu. Pasti itu dalam pengaruh ini Im sama atau pengaruh kekuatan jahat lah gitu. Kalaupun Brook nggak tahu soal Im sama. Iya sih. Itu agak mencurigakan ya. Karena kayaknya di Esperia pun nggak ada orang pengguna Devil Fruit. Jadinya di mata Brook dan orang-orang Esperia ini cukup berbeda mungkin. Bener. Dan ini mereka no idea ini tuh apa gitu loh. Kayak yang kita lihat tadi aja, kayaknya mereka konsep haki aja bahkan nggak tahu. Betul. Makanya Brook nggak bilang gitu sama si Shuri, dia cuma bilang, oh seolah-olah bisa baca masa depan nih. Dia nggak langsung bilang, wah Shuri kayaknya Anda berbakat Kenbun Soku gitu misalnya. Kalau mereka tahu konsep haki kan mungkin mereka bisa ngomongnya gitu. Ini enggak, jadi harusnya mereka nggak tahu konsep haki. Devil Fruit pun mungkin nggak tahu ya, nggak tahu sama sekali. Soalnya so far kita belum dikasih lihat ada orang Esperia yang punya kemampuan Devil Fruit. Jadi rasanya sih nggak ini, karena Brook tadi bilang sendiri ini kerajaan di ujung dunia. Iya. Di ujung dunia, jadi kerajaan kecil gitu. Pelosok lah. Pulau pelosok. Bahkan world government aja kayaknya nggak tahu soal keberadaan mereka sampai ada perahu yang nyasar itu tadi, yang wash ashore itu. Makanya baru dipajakin itu per tahun mereka datang gitu, baru-baru ini. Sebelumnya nggak pernah dipajakin apa-apa. Iya. Gitu, jadi bukan kerajaan gede juga. Tapi itu berarti ini ya, maksudnya Im sama world government itu nggak bener-bener punya kontrol penuh. Walaupun mereka udah nguasain dunia kan 800 tahun nih sejak Void Century, tapi mereka bahkan ada negara yang
baru mereka ketahui gitu. Ini kan Betul. baru 70-80 tahunan yang lalu. Mereka baru tahu ada Xperia masih baru-baru ini. Berarti ada 700 tahun mereka nggak tahu ada Iya Xperia. benar. Belum Gitu. tereksplor semua Belum kayaknya. tereksplor semua ini dari ujung Sabang sampai Merauke-nya Nah, gitu. iya benar. Masih ada pulau-pulau Iya. yang nggak tahu gitu. Iya, tapi bisa dibilang Xperia ini dihancurin bukan karena mereka mengetahui tentang fakta tentang pemerintah dunia nggak sih? Bukan. Lebih kepada mereka tuh memberontak aja. Yes, kayaknya sih itu. Mereka memilih untuk memberontak nggak ngebayar upeti langit itu tadi gitu. Sama ya ini mungkin Shuri ini juga masih belum tahu. Atau bisa jadi nggak si Raja Luffy ini bikin cerita sih kalau menurut gua. Tapi dia sebenarnya dia sebenarnya tahu Shuri mau dibawa. Jadi tapi dia bikin cerita lain gitu kok. Buat iya nggak sih? iniin rakyatnya. Iya. Bisa jadi itu kalau memberontak aja nggak sampai harus dimusnahin Make nggak sih? sense. Berarti bisa jadi dari awal Raja Leuven ini emang udah ada sekongkol sama pihak asing ini. Dia sebenarnya dari awal udah antek-antek. Iya. Jadi makanya itu juga kenapa dia didomi reversi gitu. Iya. Jadi dia dari awal mungkin udah ada semacam deal sama pihak world government atau semacamnya gitu. Makanya ya udah dia berusaha nutupin itu dengan nikahin Kendall juga, ngebesarin Shuri juga tanpa ini gitu dan lain-lain. Makanya dia bete pas Shuri-nya lagi tumbuh gede, si Kendall-nya senyum tapi dianya bete gitu. Mukanya ini. Jadi dia semacam bukan nipu rakyatnya sih. Jadi biar dapat simpati rakyatnya dia bilangnya kerajaan kita nih yang disandra, kita harus ngasih 1000 budak, padahal yang dimau sebenarnya Shuri-nya gitu. Bener sih, make sense sih kayaknya seperti itu bisa juga tuh. Berusaha nutupin. Dia bikin cerita gitu ya. Biar dapat simpati rakyat. Iya, gitu. Atau enggak sebenarnya ya demi biar rakyatnya membela untuk untuk berperang juga lah, untuk biar ikut bisa perang. memproteksi Shuri. Ternyata di kastil udah ada orang lain, udah ada orang tele ke sana. Iya. Jangan-jangan dia punya teleport ke diam-diam punya lingkaran ini di dalam kastilnya. Kayak Harald nih, jangan-jangan ditipu kan. Soalnya mereka bisa muncul tiba-tiba di situ. Atau memang sebenarnya case-nya sama kayak Harald. Jadi biar Xperia ini punya akses dengan pemerintah dunia juga gitu. Bener. Kasusnya bisa dibilang kayak bisa gitu. Jadi, kan? Soalnya Harald juga kan bisa dibilang baru berkomunikasi sama pemerintah dunianya. Maksudnya sebelumnya Elbaf selama ini tertutup. Justru pas zaman Harald mereka baru berdiplomasi sama pemerintah dunia dan malah dimanfaatin sama pemerintah dunia. Begitu dia buka jalur langsung dimanfaatin. Haraldnya dijadiin Godsknight lah, disuruh bikin lingkaran inilah yang Abyssal Mark itu dan lain-lain. Mungkin waktu pas Celestial Dragon itu datang ke Xperia tuh yang beberapa tahun lalu itu yang buruk cerita, ya itu langsung mereka pertama kali kontak, kenalan sama orang-orang world government, langsung masuklah Gorosei dan tipu dayanya gitu di situ. Jadi mungkin Leuven dikasih perjanjian rahasia lah, mungkin dia juga diangkat semacam devoted god blade itulah yang steel blade of god apalah itu namanya. Terus disuruh bikin lingkaran abyssal juga di dalam kastilnya tanpa ada yang tahu gitu. Bahkan Brook sendiri nggak tahu kan, ini yang cerita Brook. Jadi Brook nggak ngetahuin sama sekali, dia cuma tahu kejadian ini doang. Padahal di balik layar ada sesuatu yang terjadi. Bisa jadi kan. Tapi kalaupun memang Im sama bisa mengendalikan Leuven, kenapa ya balik? Nah pertanyaannya dibalik, kenapa Shuri yang dikenain domi reversi gitu kan? Itu sih masih jadi misteri banget sih. Ini makanya ini panel terakhirnya karena minggu depan libur lagi, bikin kita menjadi banyak bertanya-tanya hal-hal yang bikin jadi bercocok logi. Kenapa dua-duanya yang didomi reversi, nggak salah satu aja? Maksudnya kalau kasusnya kayak Elbaf gitu kan, Loki kan walaupun dia punya kekuatan yang diincar pemerintah dunia, tapi dia nggak sampai didomi reversi. Iya bener. Kalau ini Shuri-nya juga didomi reversi loh, aneh juga gitu kan. Padahal kalau kasusnya mirip Harald, kenapa bisa aja kan dua-duanya, tapi enggak. Tapi mungkin ya menurut gue karena memang targetnya ini mereka Shuri itu sebagai targetnya. Jadi Shuri-nya yang diamankan, Harald lagi. Leuven-nya tuh nggak setuju dengan itu, dia mencoba melawan, tapi dia karena dia udah punya mungkin ada tatonya juga, jadi langsung didomi reversi lagi di situ gitu. Mungkin ya. Curiga kan, gimana tuh guys? Gimana menurut kalian? Kalian punya teori apa tentang Shuri dan juga Leuven ini teman-teman? Dan juga siapa sosok
God's Knight yang satu lagi itu ya. Betul. Tapi ada juga yang bilang itu salah satu admiral yang dibunuh sama Rox kok katanya. Tapi kan kalau admiral kan bajunya nggak gitu Nggak ya. gitu. Admiral kan putih bajunya dari dulu. Ini hitam loh. Iya. Memang sih ininya kayak admiral, rumba-rumba Iya, gitunya iya. nggak kayak God's Knight yang lain. Kalau kita perhatiin lagi, kaos kakinya mirip bagi. Belang-belang gitu Iya. kan. Terus topinya agak mirip Shiryu sama cara Iya, ngerokoknya cara ngerokok. gitu. Tapi dia bukan cerutu kok. Bukan cerutu. Nah, Shiryu kan cerutu kan. Iya benar, gua lupa ada satu teori lagi yang bilang kalau mereka itu keluarga Germa. Karena dari style ngerokoknya mirip Sanji, cuman karena itu doang. Sejujurnya. Enggak lah, itu terlalu cara jauh. ngerokok itu dari dulu juga ada. Iya, cara megang rokoknya kan gini kayak Sanji yang uh. diginiin tuh. Kalau kita lihat lagi di gambarnya, coba, sorry. Nah, tuh. Itu cara ngerokok Sanji banget. Dan Enggak rokok sih. gitu, bukan cerutu. Makanya ada yang bilang, kayaknya ini Kalau Germa nih. Germa enggak sih menurut gue ya. Iya, soalnya kayaknya Germa nggak setinggi itu sampai punya hubungan sama Gorosei. Soalnya yang kalian harus ingat, ada keberadaan Gorosei di situ. Jadi rasanya Germa nggak ada hubungan sampai Gorosei. Enggak. Soalnya kalau mau cocok lagi sama rokok, yang ngerokok di Germa itu Sanji doang. Iya sih. Iya kan? Bener. Judge kan enggak. Judge nggak ngerokok. Yang mungkin kita nggak tahu ya di balik pernikahan dia sebat atau gimana nggak tahu ya, bisa jadi. Diam-diam nyebat di balik ini nggak tahu ya. Tapi ya itu sejauh ini kalau untuk cocok lagi ke rokok kayaknya jauh sih. Nggak sejauh itu. Jauh. Kayaknya nggak kalau Germa. Kalau gua sih lebih yakinnya itu keluarga Manmeyer. Bisa jadi yang ya, besar yang datang sih, ngejemput Gunko. Gitu. Nah, gitulah buat chapter ini memang banyak banget teori-teori seru banget sih. ini. Iya. Prediksi next chapter gimana? Prediksi next chapter. Kalau kata gue ini kita bakal langsung ngelihat akhir dari ini. Jadi harusnya ya kita bakal masih ditutup sedikit. Jadi kita nggak bakal langsung dikasih lihat epilog ya. Epilog. Jadi langsung flashbacknya akan langsung selesai dan kita langsung balik lagi ke Elbaf di chapter berikut kalau menurut gue. Soalnya kemungkinan besar Oda bakal bikin kita masih bertanya-tanya soal motifnya Shuri dan lain-lain, itu bakal dijelasinnya sama Shuri sendiri bukan sama Brook kalau menurut gua gitu, dan itu nggak bakal terjadi di next chapter, jadi mungkin di chapter selanjutnya setelah Shurinya udah dibangkitin lagi sama Ragnir baru karena bagaimana mau dicairin Ragnir, orang si Loki juga pasti berantem di sana. Kan kemungkinan masih jauh sih, kemungkinan besar di next chapter ya bakal ditutup flashbacknya. Paling ini diceritain ya Esperia-nya hancur, terus awal gimana Brook kabur sama Rumbar Pirates mungkin atau gimana, paling sampai situ. Udah gitu balik lagi ke ini Elbaf. Feeling gua ini Brook dibikin tidak sadarkan diri sehingga dia belum dapat penjelasan apa-apa terhadap Shuri ini kan. Jadi sosok ingatan terakhir dia aja yang dia ingat itu adalah putri yang membunuh ayahnya sendiri gitu. Cuma itu doang gitu. Setelah itu dia mungkin tidak dapat penjelasan apa-apa. Dia bahkan tidak tahu di situ ada itu Marcus Mars itu siapa gitu. Macam, Nah, cuman yang menarik itu gimana cara Brook bisa kabur. Soalnya kayaknya nggak mungkin dibiarin hidup sama Marcus Mars ataupun si Manmeyer itu gitu. Setelah melihat mereka gitu kan, ini dia jadi saksi mata. Harusnya sih dia dibunuh. Kalau secara logika ya nggak mungkin dibiarin jadi lari. Nah itu yang menarik. Sejujurnya belum kepikiran gimana cara Brook bakal kabur dari ruangan kerajaan itu. Tapi yang pasti nggak lama abis itu Brook. Tapi emang Esperia ini benar-benar hancur ya? Harusnya sih udah nggak ada lagi sih. Harusnya nggak ada lagi. Makanya itu yang bikin teori Thriller Bark adalah Esperia, karena pulaunya harusnya udah nggak ada lagi. Gitu. Oh ya, sama gue pernah sempat dengar teori bahwa sebenarnya Brook ini sudah merencanakan dia makan Yomi-Yomi untuk balas dendam. Oh, jadi sebelum join Marumbar Pirates emang dia udah nyari gitu buah Yomi-Yomi ini. Iya, jadi dia benar-benar udah mempersiapkan untuk balas dendam ke pemerintah dunia gitu. That's why juga salah satu yang sempat Oda bilang bahwa akan ada pengkhianat di kru Mugiwara kayaknya bisa merujuk ke Brook gitu loh. Gitu sih. Karena tujuannya itu tadi ya. Iya, tujuannya ke sana gitu. Tapi kayaknya Brook nggak mungkin mengkhianati. Enggak sih, kalau menurut gue kayaknya enggak. Dia nggak bakal jadi pengkhianat. Soalnya sikapnya yang dia butuh Mugiwara. Mugiwara buat satu, buat memenuhi impiannya, memenuhi janjinya terhadap Labun. Dua, juga dia udah berkali-kali ngasih lihat emang karakter dia tuh mirip sama SHP lain, loyal sama orang yang dia anggap penolongnya. Ini sebenarnya yang tadi tuh yang pas Raja Leonnya bilang kita akan bertempur lawan pemerintah dunia, Brook tuh langsung
Aku mengerti. Ya udah ya. Nggak usah ada alasan apa-apa dah. Nggak ada. Gue nggak butuh alasan apa-apa. Gue yang penting gue mematuhi lu gitu. Dan ini tuh sebenarnya menurut gue adalah callback ke sifatnya semua kru SHP, di mana semuanya tanpa ragu melawan pemerintah dunia demi orang yang mereka ingin lindungi lah gitu, demi nakamanya mereka langsung tanpa ragu sedikit pun menyatakan ya yuk kita hajar, padahal mereka tahu ini lawannya tuh nggak seimbang loh, pemerintah dunia loh. Ini tuh kayak ngingetin gue sama pas kejadian di Enies Lobby, yang pas Robin bilang musuh kalian itu dunia dan segala kegelapan di dalamnya. Terus semuanya nggak ada satupun yang gentar gitu. Itu kalau lu bakar, artinya lu bakal melawan pemerintah dunia, kata Spandam. Langsung Sogeking bakar bendera itu. Anjir itu. Itu Sogeking di mana sekarang ya? Mana ya kabarnya? Nggak tahu. Tapi intinya gitu. Maksudnya di kru SHP nggak ada satupun yang ragu ngelawan pemerintah dunia demi nyelamatin nakamanya gitu. Termasuk Brook, dan itu ditunjukin Brook dari zaman dulu. Ternyata dari zaman Esperia udah kelihatan dia tuh SHP material banget. Kalau kru SHP lainnya di Enies Lobby, Brook di sini, Jinbei itu pas ngelawan Yonko lah, pas lama Big Mom. Maksudnya dia nggak ragu gitu buat punya tekad yang kuat lah. Tekadnya tuh semuanya bulat gitu ngelawan kekuatan atau pihak yang sebenarnya jauh lebih kuat. Big Mom kan ya nakutin sebagai Yonko, tapi Jinbei nggak ada gentar-gentarnya sama sekali. Makanya Big Mom nggak melihat ada kegentaran, jadi nggak ada ini ya. Nggak ada nyawanya nggak ketarik. Nggak ketarik. Mereka nggak ada ragu gitu sedikit pun. Itu yang bikin gua amazed sih sejujurnya sama semua kru SHP. Nggak ada kayak ragu dulu atau misalnya titik-titik dulu gitu baru saya mengerti misalnya atau apa gitu. Enggak, Brook langsung begitu kita lawan pemerintah dunia, saya mengerti. Kalau bahasa anak-anak sekarang, oke gas. Bener, oke gas lah. Gitu. Terus sama ada satu lagi yang gue notice, Brook ini kayaknya punya satu hal yang bukan identik ya, lebih ke apa ya, dia punya pengalaman buruk lah dengan kabut kok. Waktu ditemuin sama SHP itu kan dia kabut. Di Florian Triangle kabut semua. Itu di sini juga sama. Pulaunya Esperia dipenuhi kabut juga gitu. Sehingga ratunya harus meninggal bener-bener gitu kan. Hidupnya penuh dengan kabut ya. Iya. Kasihan banget sih Brook. Ini trauma banget makanya. Sangat terakhir ini mungkin apa menurut lu Candle masih tetap God's Knight gak dengan adanya kejadian tadi? Kan di episode-episode sebelumnya kita sempat berteori Candle adalah God's Knight yang menyamar, diutus nih kayak Garling gitu. Kayaknya enggak deh. Kalau dengan adanya kejadian ini enggak. Kalau melihat itu ada God's Knight yang lain kayaknya ya. Berarti dia memang murni penduduk Esperia, emang pengawal kerajaan Esperia gitu. Iya sih. Bukan disusupin. Oke. Tapi ya kita tidak menutup kemungkinan ya Oda ada bisa lain aja ya, rencana lain buat si Candle dan Esperia ini gitu ya. Soalnya masih bisa juga Candle ada God's Knight kalau menurut gua. Jadi bisa aja dia adalah God's Knight yang tadinya diutus menyusup ke Esperia tapi keburu jatuh cinta sama Esperianya gitu. Jadi dia bisa jadi kayak nggak mau melanjutin misinya lah, bisa dibilang kayak gitu. Tapi begitu giliran World Government sama Celestial Dragon-nya datang, ya dia mau nggak mau harus melaksanakan itu. Makanya dia sakit. Yang pas sakit itu stres ceritanya. Soalnya batinnya bertentangan. Dia udah keburu suka sama Esperia, dia pengen lindungi Esperia, tapi udah ada perintah atasan nih, gimana nih gitu, susah deh. Tapi setelah kejadian datangnya pemerintah dunia itu, si Luffy sama Candle ini nggak banyak disorot kok ya, jadi lebih tertutup jatuhnya. Bener. Ya. Justru dinamika merekanya malah nggak banyak dikasih lihat. Gue merasa next chapter ini akan mungkin God's Knight itu akan cerita ke Brook tentang fakta Esperia ini gimana gitu. Apakah misal Candle sebenarnya God's Knight atau Leuven punya perjanjian rahasia bakal diceritain. Apakah mereka punya kesepakatan di balik ini sebelumnya gitu. Menurut gue sih itu sih. Jadi itu ending yang pas untuk menutup Esperia menurut gue. Benar. Jadi di endingnya kita dijelasin mungkin bukan soal syurinya tapi lebih ke ya itu tadi misi rahasianya. Bisa jadi. Rasanya kayaknya kita udah cukup panjang nih beda chapternya nih yang buat kali ini emang seru banget. Banyak banget yang bisa dibahas, teori-teori yang bisa dimunculkan, cocok logi gitu. Nah, buat kalian yang tadi udah nonton dan mungkin ada teori-teori kalian yang kalian rasa, kayaknya nggak gitu deh bang. Nah, boleh langsung taruh aja di kolom komentar gitu. Atau mungkin ada yang kita yang kelewat juga tadi panel-panelnya, ada yang mungkin belum sempat kita bahas, boleh ditaruh di kolom komentar guys. Iya, atau enggak ada
keliru, kita ngomong apa gitu, ada yang salah teman-teman koreksi aja Ada nggak yang- apa-apa. Kita Benar-benar. open banget gitu Ada ya. yang disalahartikan Iya, mungkin menurut benar, kita benar, gitu. benar, Soalnya benar. jujur episode kali ini, chapter kali ini tuh lumayan sulit. Maksudnya terjemahannya aja kalian lihat sendiri. Iya. Antara Inggris sama Indonesia itu Iya. bedanya cukup jauh guys. Terutama yang Hmm. soal lagu Brook itu tadi gitu. Iya. Bisa banget buat didiskusikan di Gak kolom apa-apa komentar. teman-teman dikoreksi aja teman-teman kalau salah dan lain-lain. Gak ada yang salah, maksudnya penerjemahnya juga bukan berarti salah penerjemah Iya. atau salah ini ya. Ya karena multitafsir menurut kita mungkin liriknya gitu multitafsir, jadi bisa macam-macam gitu. Iya. Oke, itu Itu dia aja. teman-teman beda chapter kita kali ini ya kok ya. Betul. Tapi minggu depan kita break dulu ya, berarti Break ya dulu. nggak beda chapter. Mungkin nanti kita menghadirkan bintang tamu yang lain Iya, atau episode yang lain. Nanti kita lihat. Kita masih Iya. punya utang satu nih. Yang masukin karakter One Piece ke universe yang ada. Tapi nantilah kita coba. Mungkin kalau misalnya tidak ada halangan di minggu depan deh. Oke, itu aja mungkin buat episode chapter kali ini nih. Jangan lupa sekali lagi buat di like and subscribe channel Obsession Medianya. Dan follow juga semua sosial media kita di IG, TikTok, dan YouTube tentunya. Dan baca berita-berita terbaru di obsession.media di website. Oke, itu aja mungkin. Sampai ketemu di ceramah-ceramah selanjutnya. Bye-bye. Sehat-sehat teman-teman.